So, hello guys. So, today I'm gonna talk about this book. Yeah, as you know, this book is quite phenomenal. Jadi buku ini tuh emang cukup terkenal dan banyak banget dijadikan rujukan buat orang-orang yang pengen membangun kebiasaan baru ataupun ingin menghilangkan kebiasaan buruk gitu. Nah, di sini aku bakal share sama kalian beberapa insight menarik yang aku dapat dari buku ini. Pertama, hal yang ditekankan pada buku ini adalah kita harus menjadi lebih baik 1% aja setiap hari. Jadi buku ini tuh nggak muluk-muluk gitu, maksudnya dia nggak minta kita untuk melakukan perubahan yang besar. Dia nggak minta kita untuk tiba-tiba langsung kayak harus gini, harus gitu, harus sebesar ini, harus sebesar itu. Tapi dia minta kita untuk menjadi lebih baik sedikit aja setiap hari, tapi itu konsisten. Nah, dimana insight ini tuh bikin aku jadi ingat sama salah satu insight juga yang ada di dalam Islam, bahwasannya Allah itu lebih mencintai amalan-amalan kecil yang konsisten dibandingkan dengan amalan besar yang tidak konsisten gitu. Jadi ya bisa dibilang apa yang disampaikan di sini yang minta kita untuk bisa 1% lebih baik setiap hari itu tuh udah diajarkan gitu di agama Islam, yang mana Allah itu memang mencintai amalan-amalan kecil tapi itu konsisten dibandingkan amalan besar yang dilakukan cuma sebulan sekali atau bahkan setahun sekali gitu. Jadi itu adalah salah satu insight yang sangat menarik buat aku. Nah, yang kedua adalah kita itu kadang terlalu fokus pada sasaran. Kita itu terlalu fokus pada tujuan, tapi kita tidak memperhatikan sistem yang kita bangun untuk kita mencapai tujuan kita. Itu tuh sesimpel kayak misalkan kamu pengen menjadi seorang yang rajin baca buku gitu. Itu adalah tujuan kamu, itu adalah sasaran kamu. Kamu mau baca buku misalkan setahun sebanyak 24 buku gitu, tapi kamu nggak membangun sebuah sistem yang bisa membuat kamu itu baca buku setiap hari gitu. Itu adalah kesalahan yang sering banget orang-orang tuh lakuin. Makanya di dalam buku ini tuh ditekankan bahwa hal yang terbaik dalam membangun kebiasaan adalah membuat sistem. Kita nggak fokus pada tujuan, karena orang yang katakanlah orang yang sukses dengan seorang pecundang itu sebenarnya mereka punya tujuan yang sama. Sebenarnya mereka punya cita-cita yang sama. Yang membedakan adalah orang yang berhasil, orang yang sukses mencapai tujuannya, mereka itu membuat sebuah sistem yang memudahkan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan orang yang pecundang, katakanlah, mereka itu ya punya tujuan yang besar, punya sasaran yang hebat, tapi mereka nggak membuat sistem dalam hidup mereka untuk memudahkan mereka mencapai sasaran dan tujuan itu. So, itu juga salah satu insight yang sangat menarik dan aku suka di dalam buku ini. Nah, di buku ini tuh juga dijabarin gimana cara kita untuk mencapai atau istilahnya membentuk sebuah kebiasaan dengan 4 cara. Yang pertama adalah menjadikannya terlihat. Yang kedua, menjadikannya menarik. Yang ketiga, menjadikannya mudah. Dan yang keempat, menjadikannya memuaskan. Nah, mungkin aku hanya akan jelasin terkait poin pertama aja, karena aku mau kalian yang mau tahu lebih dalam dan kalian yang mau tahu lebih rinci lagi, ya kalian baca bukunya gitu. Nah, poin yang pertama, menjadikannya terlihat, itu adalah ketika kalian mau membangun sebuah kebiasaan, jadikan itu menjadi sesuatu yang mudah untuk kalian lihat di sekitar kalian. Maka aku akan balik lagi, misalkan kalian mau membuat suatu kebiasaan bahwa kalian itu pengen bikin habits untuk baca buku setiap hari, maka jadikan buku ini tuh jadi hal yang mudah kalian lihat. Kalian taruhlah buku di samping kasur kalian, kalian taruhlah buku di tempat kalian biasanya mungkin main HP, kalian taruhlah buku bahkan di meja makan kalian taruhlah buku dimanapun, sehingga itu jadi memudahkan kalian untuk melihat buku gitu. Nah, kemudian terkait gimana untuk menjadikannya menarik, gimana untuk menjadikannya mudah dan memuaskan semacamnya, kalian bisa baca di dalam buku ini. Begitupun dengan tendensi kalian untuk menghapus suatu kebiasaan. Itu tinggal kalian balik aja gitu. Kalau tadi kan ada 4, menghapus suatu kebiasaan pun ada 4. Yang pertama itu ya menjadikannya tidak terlihat gitu. Dan yang kedua, menjadikannya tidak menarik. Yang ketiga, menjadikannya sulit. Dan yang keempat, menjadikannya mengecewakan. Untuk detailnya kalian juga bisa baca di sini. Oke. Dan
Salah satu insight yang menarik juga di dalam buku ini adalah kalau kalian udah mulai membuat suatu kebiasaan, mau nge-build suatu kebiasaan, jangan pernah absen 2 hari, 2 kali gitu, karena itu akan mempersulit diri kalian lagi untuk coba membangun kebiasaan itu gitu. Kalian nggak apa-apa, namanya manusia, kadang khilaf, kadang lupa, kadang ya ada keselip-selipnya gitulah. Kalian keselip untuk tidak melakukan kebiasaan yang ingin kalian bangun selama 1 kali gitu. Tapi jangan sampai terus-keterusan jadi 2, jadi 3, jadi 4. Kalau kalian udah gagal 1 kali, ya udah stop. Jadikan itu 1 aja gitu. Kemudian besoknya kalian tetap lakuin kebiasaan yang pengen kalian bangun itu tadi gitu. Itu adalah salah satu insight yang juga menarik bagi aku. Nah, salah satu quotes yang sangat aku suka dari buku ini adalah, buku ini tuh bilang, satu-satunya cara untuk kita menjadi hebat itu adalah dengan terus bersemangat ketika mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang. Karena kita harus jatuh cinta pada rasa kebosanan. Dan menurut aku ini cukup relate, karena aku orangnya tuh kadang gampang banget bosan, dan aku kadang tuh cepet banget ngerasa kayak aku pengen ngelakuin hal yang lain gitu, aku udah capek ngelakuin ini. Tapi di dalam buku ini ditekankan kalau kamu mau menjadi luar biasa dalam satu bidang, kalau kamu ingin menekuni suatu bidang, kamu harus berani untuk berhadapan dengan rasa bosan, karena itu adalah harga yang harus kamu bayar gitu. So buat teman-teman yang mungkin ngerasa udah capek dengan rutinitasnya, hati-hati dengan segala hal yang mungkin teman-teman udah muak gitu. Tapi itu adalah hal yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai tujuan, cita-cita, dan apa yang teman-teman inginkan gitu. Jadi teman-teman harus tetap konsisten, harus tetap semangat, dan harus tetap mau untuk menghadapi rasa bosan. Karena sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang terlihat sepele itu nantinya akan membentuk sesuatu yang dahsyat di dalam diri kita. So keep going. Dan segitu aja, semoga bermanfaat. See you in another video.